Shalom, salam sejahtera bagi kita yang berada di mana saja saat ini. Jumpa kembali dalam santapan rohani kita bersama Jemaat Silo Campakaya. Karena itu, memulai seluruh aktivitas kita pada hari ini, kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang berharap dalam pimpinannya dan juga dapat menjalani hari ini, menjalani hidup kita dalam tuntunan terang firman-Nya. Karena itu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkaulah Tuhan yang telah memelihara kami. Dan hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hari yang Engkau anugerahkan. Memulai akan seluruh kegiatan dan aktivitas kami dalam menjalani hari-hari hidup kami. Kami mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya. Mohon pimpinan roh kuasa Tuhan sehingga kami boleh membaca dan mendengarnya dengan baik. Bersabdalah Tuhan, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita dari 2 Petrus pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang yang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah telah menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari percobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan dirinya dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Amin. Firman Tuhan. Tema dari perenungan kita pada pagi hari ini ialah kebenaran dan kepalsuan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada banyak kenyataan kita sering diperhadapkan dengan 2 hal ini, yakni kebenaran dan kepalsuan. Diperlukan alat ukur yang baik untuk dapat memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Alat ukur yang baik menolong kita tetap berada pada
jalur yang tepat agar tujuan tercapai dengan maksimal. Firman Tuhan yang kita baca ini kembali mengingatkan kita bahwa antara kebenaran dan kepalsuan adalah dua hal yang sering dihadapi dalam kehidupan umat Tuhan. Kenyataan tersebut juga telah terjadi seperti yang dikisahkan dalam Perjanjian Lama, yakni bahwa sejak dulu telah ada nabi-nabi palsu yang tampil dengan pengajarannya yang menyesatkan. Demikianlah hal tersebut mestinya menjadi kewaspadaan orang percaya dari masa ke masa. Akan tetapi Allah tidak tinggal diam. Campur tangan Tuhan sungguh nyata seperti Sodom dan Gomora. Allah menghukum orang-orang fasik dan menyelamatkan hamba-hambanya. Demikianlah juga ditegaskan bahwa pada zaman sekarang ini sudah tersedia hukuman bagi guru-guru palsu, yakni mereka yang hidupnya penuh dengan hawa nafsu, mencari keuntungan, dan akibat dari perbuatan mereka, jalan benar dihujat orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tantangan yang sama juga mewarnai pelayanan jemaat-jemaat pada masa kini. Di tengah-tengah upaya menuntun umat pada kebenaran Allah, terdapat juga orang-orang yang membawa pengaruh dengan berbagai cara, yang kemudian membuat orang lain ikut terseret mengikuti jalan yang menuju pada kehancuran. Masa depan menjadi suram, kejahatan makin meningkat, situasi makin tak terkendalikan lagi. Tentu kita tidak menginginkan hukuman Tuhan yang telah tersedia bagi yang tidak mengikuti jalan Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu tersedia bagi kita yang mau datang kepadanya memohon pengampunan dan petunjuk-Nya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kami boleh bersama-sama untuk menikmati sukacita pemberitaan firman yang boleh hari ini kami baca dan dengarkan. Biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kami menjalani hari-hari kami yang dapat memahami bahwa sesungguhnya Engkaulah Raja atas segala raja yang layak menerima sembah dari setiap orang yang percaya, bahkan dari setiap kami yang dengan sungguh merenungkan firman-Mu serta dapat melakukannya di dalam ketaatan kepadamu. Bapa di sorga, hari ini kami berdoa untuk seluruh aktivitas kegiatan kami, baik dalam bekerja, dalam berbagai bidang usaha yang ditekuni. Biarlah Tuhan yang berkehendak di dalam menata kehidupan dan rumah tangga masing-masing kami. Dalam menyatakan tanggung jawab pelayanan kami, Engkau yang memperlengkapi kami, memimpin kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami lakukan ini boleh berjalan dengan baik dan mendatangkan sukacita bagi kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati tiap pribadi dalam setiap tanggung jawab, baik itu sebagai orang tua maupun anak-anak, kiranya berada dalam perlindungan Tuhan, yang berada dalam pergumulan hidup, pergumulan sakit penyakit, mari Tuhan sembuhkan, yang berduka cita, mari Tuhan hiburkan, sehingga mereka tidak berlarut di dalam kesedihan. Ajar kami untuk selalu berpengharapan kepadamu. Bersyukur ya Tuhan atas pertambahan usia yang boleh dinikmati oleh anak-anak Tuhan. Biarlah mereka dapat merefleksikan diri mereka bahwa Tuhan selalu berkarya atas hidup mereka. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati setiap pemerintah kami, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami dengan adil dan bijaksana. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini kekal selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah santapan rohani kita pada pagi hari ini.
Selamat pagi, selamat menjalani setiap aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati.